Oke, selamat pagi, selamat malam di sana di Montreal. Teman-teman sekalian, pagi ini kita akan bincang-bincang dengan sahabat saya ini Pak Aven Sena. Beliau ini atase perhubungan di Kanada, berkantor di Montreal. Kenapa di Montreal? Karena beliau juga sekaligus representatif Indonesia di ICAO, International Civil Aviation Organization. Apa itu ICAO? Nanti kita tanya ke Pak Aven. Selamat malam Pak Aven di Montreal ya, saat ini ya. Selamat malam Pak Wendy. Apa kabar Pak? Baik Pak, pas beda 12 jam ya. Iya Pak. Kita lebih dulu ya, Jakarta lebih dulu ya. Iya betul Pak. Lagi malam. Katanya sekarang bulan Februari lagi, mungkin sedang dingin-dinginnya mungkin di Montreal. Berapa tuh hari ini tuh? Hari ini cukup mild Pak, -8, -9. Jadi tidak seperti kemarin. Jadi -8 Celsius Pak. Jadi cukup mild, tidak seperti katakan seminggu yang lalu itu bahkan ada beberapa tempat di Amerika, di Eastern Coast, di pantai timur benua Amerika itu ada yang dingin luar biasa, tidak hanya di kami, ada beberapa tempat yang sangat dingin gitu. Jadi -8 derajat Celcius saja menurut Pak Hapen itu cukup ringan, karena biasanya di Montreal itu bisa sampai di atas, bukan di atas ya, di bawah -20 kan sampai -30-an gitu. Pak Aven, kita mau tanya-tanya nih soal ICAO. Apa ya, orang hanya tahu ICAO itu penerbangan, tapi sebetulnya ICAO itu apa sih? Apa seperti orang dengar seperti organisasi, katanya organisasi di bawah UN. Bagaimana kita bandingkan itu dengan misalnya apa ya, UNICEF, WHO misalnya lagi beken sekarang WHO lah. Gimana itu Pak ininya, fungsinya dari ICAO Pak Pen? Jadi begini Pak, mungkin saya mulai dengan bahasa yang sederhana. Ya. ICAO atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional itu berdiri pada sekitar tahun 1944. Desember gitu, di mana pada saat itu ada satu kebutuhan menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua dari beberapa negara, terutama dari poros poros pemenang Perang Dunia Kedua, Pak ya. Menangnya. Ya, itu kemudian adanya kebutuhan untuk bersama-sama melakukan revitalisasi sumber daya penerbangan sipilnya, bahkan mengkonvert sumber daya penerbangan militer menjadi penerbangan sipil, dan bersama-sama membangun penerbangan sipil itu menjadi lebih memberikan kegunaan untuk masyarakat umum, kira-kira begitu. Itu diiringi dengan kesepakatan konvensi Chicago yang ditandatangani saat itu oleh seluruh negara-negara saat pada tahun tersebut yang memang saat itu diusung oleh beberapa negara pemenang kedua, sama seperti PBB saat itu, tidak jauh berjarak. Pertanyaan menarik justru bukan di situ, Pak. Gimana tuh? Pertanyaan menarik, jadi mungkin bukan bermasalah ya. Jadi pertanyaan menariknya adalah ketika disampaikan bahwa konvensi Chicago itu adalah cikal bakal dari organisasi penerbangan sipil internasional ini, tapi kenapa markasnya bukan di Chicago? Tapi ada gitu ya, namanya Chicago tapi bukan di Chicago. Salah sebetulnya. Jadi menariknya ada di situ. Saya menceritakan sedikit mungkin. Poros pengaturan, kesadaran negara-negara dunia saat itu untuk
untuk memanfaatkan sumber daya penerbangan sipil ini untuk kemasyarakatan banyak, sekurang-kurangnya pada masa itu terpecah menjadi 2 poros, yaitu poros Eropa dan poros Amerika. Nah, ini satu ada pertentangan besar, sehingga yang dibutuhkan satu tempat yang sifatnya menjadi alternate. Oke, agak netral ya. Tempat netral inilah dimanfaatkan oleh oleh Kanada dan menawarkan diri dengan berbagai insentif-insentif. Bagaimana layaknya insentif yang diberikan satu tempat untuk menjadi markas PBB sekurang-kurangnya kepada para diplomat yang ada, dan insentif-insentif lain berupa penyiapan infrastruktur untuk gedung markas dan lain-lain. Nah, yang menarik di Kanada pun penempatannya itu bukan di negara yang majority menggunakan bahasa ibu Inggris. Oke. Tapi di tempat yang secara majority kota Quebec, kota Montreal di provinsi Quebec adalah kota dengan penutur kedua terbesar di dunia bahasa Perancis setelah Paris. Oke. Nah, inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Kanada sebagai tarikan historis, sehingga untuk tujuan diplomatis itu bisa memberikan kenyamanan kepada teman-teman dari karena Montreal ada di negara bagian Quebec, dan negara bagian Quebec negara yang bagian yang penduduknya kebanyakan keturunan Perancis ya, gitu ya kali ya, atau berbahasa Perancis. Ya, kalau keturunan Perancis mungkin ya tidak, Pak ya, tapi paling tidak menggunakan bahasa Perancis dalam bahasa perkuliahan. Mungkin ini karena jejak sejarah kolonialisasi Perancis yang ada di situ, saya rasa ya. Jadi kurang lebih demikian, Pak. Jadi tapi segini, sorry ya, tapi kan bagian negara Kanada lainnya ya, itu kebanyakan bahasa Inggris ya, jadi ada. Ya, sekitar 10 tahun yang lalu hanya pemerintah Quebec saja yang sempat mengajukan referendum untuk memisahkan diri, tapi dalam referendum tersebut gagal, Pak. Jadi kurang lebih demikian. Jadi kira-kira yang menariknya kenapa ada di Montreal itu tadi, dan sampai hari ini tercatat jumlah anggota itu sejumlah 194 negara, dengan Republik Dominika sebagai anggota terakhir yang terdaftar pada saat Assembly 2019 kemarin, Pak. Jadi September 2019 kemarin itu jumlah 194. Ini jumlah yang lebih besar dibanding jumlah katakan organisasi maritim internasional, karena tidak semua negara memiliki pantai dan laut, Pak ya. Jadi kalau kebetulan kalau udara itu relatif agak dekat dengan kalau organisasi penerbangan sipil internasional itu agak dekat atau hampir sama dengan jumlah anggota di UN, karena memang semua negara punya udara, Pak. Kepentingan untuk melakukan pengelolaan, dan si ICAO sendiri atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ini memiliki semangat politik no country left behind. Jadi dalam membawa penerbangan ini yang berkeselamatan, berkeamanan, dan berkelanjutan, itu tidak boleh ada negara yang tertinggal. Semangatnya demikian. Kalau terus kita anggota ya, kita anggota dari sejak awal atau ya, Pak? Oh ya, pemerintah Indonesia terus serta berpartisipasi secara aktif di ICAO itu mulai tahun 1950. Dugaan saya itu karena memang proses-proses kita dalam menjadi bagian dari pergaulan dunia itu kita mulai pada tahun itu di hampir semua bagian. ICAO ini hampir sama dengan dalam posisi supporting, memberikan dukungan kepada PBB itu hampir sama dengan WHO, UNESCO, ILO,
dan lain-lain. Sehingga mulai tahun itulah kita mulai menjadi anggota dan hampir pada 1962 kita menjadi anggota dewan, Pak. Jadi kita pernah pengalaman kita menjadi anggota dewan itu di tahun itu. Namun karena politik domestik kita pada tahun 1965 sampai 1968, Indonesia kemudian mengundurkan diri keanggotaan, atau saya tidak bisa mengatakan bahasa tepat secara politik, Pak ya. Mungkin saya gunakan bahasa operasional, tidak berada dalam keanggotaan IKO dengan segala kewajiban serta hak-haknya karena perkembangan dinamika politik domestik saat itu. Pada waktu itu. Ya. Kita sampai keluar dari PBB juga pada waktu itu. Ya. Setelah 1968 kita menjadi anggota kembali, dan tidak lama kemudian kita tahu sekitar tahun 70-an kita bertarung kembali menjadi anggota dewan, dan sampai berturut-turut sampai tahun 2001 in row, Pak, 2001 kita selalu menjadi anggota dewan untuk kategori 3. Jadi anggota dewan kategori 3 itu adalah jadi di organisasi IKO ini anggota 1 itu yang pertama adalah yang memberikan kontribusi sangat besar terhadap penerbangan sipil. Biasanya representasinya adalah negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua. Kemudian kategori 2 adalah negara yang memberikan kontribusi sangat besar kepada navigasi penerbangan. Ada beberapa negara Asia di situ, semacam Jepang, Singapura, India, kontribusi sangat besar di sana dengan berbagai indikator. Dan yang kategori 3 ini adalah perwakilan dari perwakilan regional. Jadi dalam rangka semangat memberikan dukungan terhadap politik no country left behind, itu seluruh itu diwakili, dan itu berkompet, Pak. Berkompet mendapatkan dukungan 194 saat ini ya untuk seluruh negara itu. Jadi dan kemudian sampai tahun 2001 hingga kini kita belum menjadi anggota itu. Kita pernah mencalonkan diri sekurang-kurangnya katakan 2013, 16, namun belum terpilih. 19 pemerintah Indonesia tidak mencalonkan diri dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan mudah-mudahan tahun depan di 2022 kita akan berusaha untuk mencalonkan diri untuk menjadi anggota Konsel. Pak Fen, apa yang diatur oleh IKO atau yang diregulate oleh IKO kepada anggotanya, apa kewajibannya itu? Jadi gini, Pak, IKO itu adalah organisasi yang mengatur saya tidak mengatakan gini ya, mungkin bahasa tepatnya begini. IKO seperti halnya badan pendukung organisasi PBB, itu adalah tujuan utamanya adalah memperjuangkan United Nations Sustainability Development Goals. Jadi SDG itu, Pak, tujuan utamanya itu pada sektor masing-masing. Sektor kesehatan untuk kesehatan, untuk WHO di sektor ini. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa penerbangan bekerja untuk penerbangan sendiri. Jadi apa yang dikerjakan IKO itu dalam rangka untuk mendukung kesepakatan yang ada sekian belas pilar kesepakatan untuk membentuk kehidupan manusia semesta yang berkelanjutan ini, Pak ya. Kira-kira begini. Tujuan ininya utamanya dari PBB lah ya. Tujuan besarnya itu. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan besar ini didukung pilar-pilar dengan menyusun instrumentasi tujuan, sehingga melalui penerbangan sipil tujuan itu bisa diperoleh. Nah, apa yang dikerjakan dengan mengatur dengan menetapkan 3 pilar melalui pilar keselamatan penerbangan, kemudian pilar keamanan penerbangan, dan sustainability keberlanjutan penerbangan sipil melalui pendekatan keekonomian, sosial, sampai pendekatan lingkungan hidup.
Nah, kenapa keselamatan dan keamanan menjadi penting? Karena memang pertama kali pada saat founding fathers dulu IQ ini membentuk, pilar inilah yang paling penting dan paling rapuh karena sebelumnya ada histori Perang Dunia Kedua ya Pak ya. Jadi pilar inilah yang dinilai paling rapuh dan harus diperjuangkan dulu. Pilar ketiga sustainability belakangan kemudian mengikuti sampai sekarang ini. Jadi IQ itu dalam rangka tersebut dia mengelola isu-isu baik isu teknis sampai hukum dan politis sehingga melahirkan yang disebut sebagai standard and recommended practices. Nah, itu yang pertama. Jadi seluruh kalau saudara Pak Wendy kita menuju ke dokumen yang dihasilkan oleh IQ sebagai hasil kerja bersama, baik teknis, kemudian terakhir adalah penyusunan kesepakatan politis dan hukum, itu hasil akhirnya adalah standard and recommended practices yang kemudian secara berjenjang mulai dari ada yang disebut annexes 1 sampai 19. Jadi annex 1 itu mengatur tentang personal licensing, bagaimana orang itu diatur, siapapun yang bekerja di wilayah penerbangan harus memiliki kompetensi. Nah, diatur di annex 1. Nah, kemudian Annex 2 Rule of the Air, kalau kita melakukan operasi di atas itu Rule of the Air, bagaimana tentang kewenangan atau otoritas yang diberikan kepada penerbang, kepada kepada air traffic control dan lain-lain diatur demikian sehingga diatur ya. 94 negara itu ada. Buat ketiga meteorologi dan seterusnya sampai ke 11 air traffic services, kemudian sampai di yang terakhir yang paling baru muncul adalah safety management system. Nah, kemudian di bawahnya ada dokumen, circular dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah di dokumen SARP ini atau Standard Recommended Practices ini, kenapa disebut SARP? Nah, ada gradasinya begitu Pak. Di dokumen yang disebut sebagai dokumen yang standar itu statusnya itu wajib harus diikuti. Jadi standar tidak ada kompromis itu. Ya, tidak ada kompromis. Tapi ini pun di belakang masih ada komanya, Pak. Ada term and condition-nya. Jadi mungkin menyederhanakan karena saya itu santri, Pak ya. Jadi kalau standar itu fardu ain, Pak. Fardu ain ya. Fardu ain. Jadi kudu, kata orang kudu lah, mesti. Kudu, jangan dilanggar. Sholat itu 5 kali ya 5 kali. Seperti tadi bercerita tentang bagaimana pesawat supaya tidak tabrakan. Pesawat satu dengan pesawat lain itu harus 1000 kaki jaraknya secara vertikal. Nah, pada ketinggian tertentu di atas 29.000 kaki bisa 2.000 kaki atau boleh 1.000 kaki apabila sudah memiliki teknologi tertentu RVSM namanya. Nah, teknis itu. Semua dokumen yang berdiri tegak, Pak, dicetak tegak, normal tegak itu adalah standar. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai recommended practices. Recommended practices itu kalau dalam bahasa fikih sunnah, Pak ya, itu sunnah tapi muakkad, Pak. Sunnah memang, tapi Nabi sering melakukan. Jadi Nabi sering melakukan. Nah, sehingga ya lakukan saja. Maksudnya amat sangat disarankan lah. Sunnah tapi tidak wajib, Pak, untuk diikuti. Nah, apakah kemudian dalam penyusunan SARP ini seluruh negara dilibatkan? Karena tidak semua negara itu hadir, dari 194 negara itu tidak semua memiliki perwakilan di Montreal karena alasan keekonomian dan lain-lain, Pak. Itu namun setiap kali ada dilakukan ketok palu atas amandemen kesepakatan baru atau pembentukan kesepakatan baru dalam bentuk SARP tadi, itu mereka akan selalu disulatin. Jadi akan diberikan opsi mendukung, tidak mendukung, atau tidak bersuara. Semacam gitu kira-kira, Pak. Nah, pertanyaan menariknya, apabila sudah jadi kesepakatan, harus tidak kita menyampaikan mengikuti. Nah, ini menarik, Pak. Jadi kesepakatan yang diatur dalam Konvensi Chicago menyatakan bahwa negara boleh melakukan diferensiasi. Pembedaan. Masih ada ruang untuk itu. Ada peruangan seperti itu. Namun disampaikan kepada dunia
bahwa ada diferensiasi di sini. Nah, kalau Bapak seandainya kawan-kawan yang ada di industri penerbangan tentu akan sangat mau menjumpai ya. Jadi namanya ada AIP, Article Information Package. Jadi semua informasi penerbangan yang di Indonesia itu ada di AIP. Summary peraturan paling aktual tentang penerbangan sipil itu di General Information itu di Part 1. Di Part 2 itu adalah tentang semua bandara domestik. Part 3 itu adalah semua bandara internasional. Sorry, kebalik nih, Part 2 semua bandara internasional, semua informasi bandara domestik. Semua Part 4 itu adalah ini Pak, airstrip, bandara kecil. Nah, jadi kita punya hampir 600-an di Indonesia juga, tebalnya itu melebihi tebalnya Quran ini dokumen ini Pak. Nah, disitulah dan ini adalah dokumen internasional yang seluruh dunia itu semua negara IQ itu memiliki dan disitulah dia sampaikan. Nah, perbedaan-perbedaan ditulis dimasukkan dalam AIP dan kemudian disampaikan di IQ. Namun Pak, seperti lazimnya sebagai orang yang berbeda, itu nggak nyaman. Seperti misalkan kalau ke kantor kita harus pakai kemeja dan pakai kemeja dan pakai celana, tapi kita pakai sarung begitu Pak ya, kan juga nggak nyaman ini Pak ya. Kita ke kantor pakai batik begitu, tapi kita berbeda sendiri pakai kaos voli, kan nggak enak Pak, nggak nyaman. Jadi berbeda itu juga ada konsekuensinya dan IQ punya instrumen pengukuran kinerjanya melalui beberapa audit. Ada audit keselamatan yang disebut sebagai Universal Safety Oversight Audit Program, kita cukup bagus skornya. Kemudian dan Universal Security Audit Program. Untuk sustainability belum ada kesepakatan karena masih ada kerumitan-kerumitan yang harus diatur dan disepakati bersama. Kira-kira begitu. Satu lagi mungkin Pak yang penting juga saya sampaikan bahwa IQ itu bukan organisasi atau lembaga yang memberikan keputusan hukum, sekalipun terkait dengan isu-isu yang ada di penerbangan sipil. Jadi ada pengadilan lain yang mengatur terkait ini. Misalnya terkait dengan isu blokade udara Qatar melawan 4 negara sekitarnya itu tidak diselesaikan di IQ Pak, tapi diselesaikannya di Amsterdam di pengadilan internasional. Jadi tapi lobby politik terkait kepentingan penerbangan sipil juga tetap dilakukan di sini. Kurang lebih demikian. Ini yang saya ingin tahu tadi Bapak bilang standar harus and rekomendasinya kelihatannya ya apa ya namanya fardu kifayah, sunnah lah. Sunnah muakkad ya. Cuma yang mau saya lihat itu tadi Bapak bilang juga tadi di audit gitu. Nah, yang mau saya ini kalau hasil auditnya jelek, terus apa yang terjadi? Karena kan ini contoh nih kita nggak nyaman pada waktu sekian tahun yang lalu kan kita sempat dengar tuh kita nggak boleh terbang ke Eropa atau nggak boleh terbang itu. Apakah karena ada standar yang memang harus kita ikuti, kita kurang ikuti, atau gimana itu, Pak? Pertama ada beberapa jawaban yang menjawab, dimensinya ada beberapa hal, Pak, ya, untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi. Yang pertama adalah, IQ melakukan audit kepada seluruh negara, member state dari IQ ini, melalui beberapa cara. Yang pertama adalah negara mengusulkan dirinya dan membiayai proses audit itu setiap tahun. Ada Pak negara yang melakukan itu. Singapura. Singapura itu dia mengusulkan dan membiayai. Jadi setiap tahun diaudit ya karena dia punya sumber daya penerbangan sipil yang tidak terlalu banyak gitu Pak ya. Jadi dia biayai setiap tahun bisa. Namun di hal lain ada periodisasi yang diatur giliran gitu Pak ya, giliran kita melakukan audit. Nah, seperti baik audit keselamatan maupun keamanan. Nah, pertanyaannya adalah untuk apa dilakukan audit? Apakah kalau kemudian IQ pertanyaan begini, kalau ternyata setelah audit skornya tidak bagus, skor terhadap parameter indikator kinerja keselamatan maupun keamanannya tidak bagus, apakah kemudian diberikan punishment? Sekali lagi tadi kan kalimat di awalnya adalah IQ tidak memberikan punishment apapun. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian apabila dilakukan audit ini,
Apa sih hasil audit ini? Untuk apa? Hasil audit ini disampaikan kepada publik. Kepada publik dunia, Pak, kepada publik penerbangan sipil dunia, bukan hanya penerbangan sipil, kepada publik dunia yang menyatakan bahwa status pengelolaan keselamatan penerbangan sipil yang ada di negara yang diaudit itu, statusnya menurut parameter-parameter yang disepakati oleh para ahli dan negara-negara dunia, itu statusnya adalah demikian. Jadi ada protokol question sekian banyak. Apakah kemudian para pihak itu menggunakan sebagian atau keseluruhan hasil audit tadi untuk kepentingan tujuannya? Apakah kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan seterusnya? Itu bukan menjadi concern atau domainnya ICAO. Kemudian tadi, bagaimana? Apakah beberapa waktu lalu ada ban dari Uni Eropa dan oleh Amerika, Pak ya, untuk pesawat Indonesia tidak boleh memasuki wilayah tersebut. Jadi sebenarnya kan begini, Pak, dalam pergaulan dunia itu sebetulnya ketika kita masuki ke wilayah tertentu, terbang itu harus ada perjanjiannya. Apakah kita mengikuti meratifikasi perjanjian multilateral atau kita membentuk kesepakatan yang bersifatnya bilateral. Nah, kita bersepakat dengan negara X, tidak sebut satu negara apa ya, negara X kita bisa bilang, oh Anda nggak one prestasi terhadap kesepakatan kita, Anda nggak boleh terbang ke tempat saya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kenapa menjadi penting kita mengusahakan supaya supaya konteks ban terhadap Eropa ini tidak terjadi, karena kita punya kepentingan ikutan terhadap Eropa, bukan hanya kepentingan penerbangan sipil itu sendiri, di samping juga prestis negara. Kan konsepnya transportation itu in between production and consumption, Pak ya. Ketika tidak ada pertemuan antara produksi dan konsumsi, maka tidak ada transaksi. Artinya faktor keekonomian juga akan berpengaruh di situ. Nah, jadi misalnya yang nge-ban kita negara X yang nggak ada pengaruhnya sama sekali, ya sudah biarkan saja, nggak ada masalah. Kemudian silakan nge-ban, misalnya Fiji gitu, kita nggak punya kepentingan apapun atau apa, misalnya nggak ada masalah. Tapi Eropa ini kan kepentingannya besar. Nah, sehingga ini di samping ada juga dignity sebagai satu negara itu juga harus kita kerjakan supaya. Demikian juga untuk yang Amerika demikian, sehingga melalui berbagai upaya itu bisa kita selesaikan usahanya. Oh, jadi ICAO bikin standar, kita harus ngikuti, kita nanti di audit, auditnya baik atau jelek diumumkan. ICAO sendiri tidak akan melakukan punishment atau apapun, tapi nanti tinggal partner kita lah yang akan menggunakan hasil audit itu seperti apa. Betul, Pak. Persis juga kalau kita bilang misalnya si Wendy nggak bankable gitu kan ya, maka orang-orang nggak mau berpartner dengan kita, sekalipun saya sebenarnya nggak ada urusan, tapi saya juga malu juga sama tetangga. Kurang lebih seperti itulah ya, Pak. Kurang lebih demikian, Pak. Dan kemudian itu akan menjadi referensi untuk ICAO dalam rangka melaksanakan kebijakan no country left behind-nya, politik no country behind-nya, sehingga akan diberikan bantuan. Jadi sebetulnya negara yang sering diberi bantuan itu quote unquote itu artinya adalah memiliki beberapa catatan di secara internasional, sehingga internasional menganggap Anda perlu diperbaiki di sebelah sini. Ya, Pak Afan benar. Jadi sebetulnya audit itu bagus dalam arti kata, jadi kita tahu kekurangan kita, kemudian untuk kemudian diperbaiki, ditingkatkan, dan bila diperlukan ICAO membantu. Ya, jadi sebenarnya kan audit itu sebagaimana yang lainnya. Apakah itu audit keuangan, audit itu kan sebenarnya kan semacam medical check untuk wilayah tertentu, Pak ya, untuk keuangan atau dalam konteks itu penerbangan sipil dan lain-lainnya itu. Jadi as simple as that, Pak, sebetulnya. Dan ini kita bisa minta kapan saja, tidak harus menunggu giliran demikian. Tapi ada juga beberapa negara yang meminta untuk menunda.
Tidak sedikit Pak negara yang minta menunda. Rata-rata negara yang memang dalam posisi underdeveloped country atau negara yang sedang ada pertikaian secara dalam negeri maupun dengan negara tetangganya. Kira-kira begitu. Beberapa negara Eropa, Afrika memang ada tendensi untuk dan sebagian Middle East, Pak. Jadi posisi sekarang sebetulnya kita lagi baik-baiknya dalam arti kata audit safety, audit security, kita hasilnya bagus, dan di Uni Eropa dan di Amerika sebetulnya juga kita saat ini tidak ada masalah Pak ya, bahkan nilai kita bagus ya. Menjawaban atas pertanyaan Bapak itu jawabannya iya dan tidak Pak. Jadi begini, jadi pandemik ini memang merubah banyak hal. Itu disadari oleh kami yang sedang bergiat di PBB, bukan hanya Indonesia, tapi juga hampir seluruh state member of IQ. Dan bukan hanya di PBB, di IQ saya rasa hampir di seluruh bidang, di seluruh negara yang bergiat di PBB, itu juga mengalami yang sama. Sehingga ketika perubahan-perubahan yang sangat masif berlaku di seluruh negara ini, kemudian membuka ada ruang-ruangan perubahan yang juga bisa terjadi, atau kita sudah merasakan ada perubahan-perubahan yang ada di sektor penerbangan sipil. Nah, di penerbangan sipil ini ada beberapa konteks yang sudah sangat berubah. Hari ini sangat dihindari kontak fisik, Pak ya. Kita tahu kalau di teman-teman di Indonesia, Pak ya, kontak fisik. Nah, proses bagaimana pelayanan keamanan penerbangan sudah jauh berubah. Beberapa waktu lalu belum pernah kita mendengar ada yang kita sebut sebagai biosafety and security. Nah, hari ini menjadi isu tambahan. Sehingga terdapat protokol-protokol yang bisa berpengaruh, muncul protokol baru dan amandemen protokol baru sebagai indikator audit yang dilakukan. Ini yang kita harus concern karena beberapa minggu yang lalu Pak ya, atau ya beberapa minggu yang lalu di awal-awal 2021 ini the Office of Secretary General OSGIQ itu mengeluarkan state letter yang yang berisi tentang protokol-protokol baru yang disepakati untuk mengukur mengukur ini. Terdapat signifikansi hampir perubahan, saya tidak katakan angka ini precise, tapi more or less Pak ya, 30-40% significant changes Pak terhadap protokol yang lama. Jadi ini yang perlu kita waspadai barangkali. Protokol yang terkait dengan security Pak? Tidak hanya security Pak, terkait keamanan pun juga sama. Iya, juga sama. Hanya memang bagaimana kita mengelola keamanan itu agak berbeda dengan security Pak ya. Hal-hal terkait keamanan ini memang lebih lebih rahasia. Ada kerahasiaan karena memang konteks keamanan ini bisa dimanfaatkan oleh yang tidak bertanggung jawab, sehingga pihak-pihak tidak berjawab, sehingga akses terhadap isu ini hanya terbatas Pak. Jadi restricted akses gitu Pak. Iya. Namun untuk yang keselamatan penerbangan itu berlakunya relatif lebih umum, walaupun juga ada juga sistem admin yang mengatur ini. Nah, ini yang harus kita waspadai barangkali Pak ya. Artinya begini, kalau AVEN mungkin medical check dengan standar tertentu di rumah sakit tertentu, di rumah sakit non jauh pelosok kabupaten terdalam di Indonesia sana, mungkin jawabannya I'm healthy, I am good, I am okay. Tapi ketika dibawa ke rumah sakit di Jakarta Pusat, katakan gitu, manapun lah, tentu belum tentu Pak jawabannya sama. Tapi ini yang harus kita waspadai dan selalu kita bangun. Ini bukan semata-mata dalam rangka kita mengejar skor, tapi untuk kita sangat empiris dan linier Pak. Skor yang baik, tingkat skor USWAP yang baik, tingkat skor USAP yang baik itu linier terhadap jumlah kecelakaan penerbangan, baik itu merupakan suatu insiden serius insiden maupun insiden. Iya. Oke. Memang dengan adanya masalah pandemi COVID ini banyak hal yang terpengaruh, yang berubah. Jadi termasuk yang tadi Bapak bilang
security dalam kaitannya dengan biosecurity ya, bukan ada protokol baru yang kita mungkin harus ngejar untuk saat itu ya. Ya, even protokol yang lama terkoreksi itu juga sama. Kalau kita tarik ke belakang kemarin, konstruksi masif safety maupun security itu setelah WTC Pak September 11, nah itu mengakibatkan ada perubahan protokol yang sangat masif itu setelahnya, terutama yang di sektor keamanan. Ada imbasnya juga sebagian di sektor keselamatan. Nah itu ada perubahan signifikan sekali. Ya, walaupun juga in between itu juga ada juga, tapi minor Pak, sehingga tidak terlalu banyak. Dan ini sangat dinamis. Bisa jadi berkala akan ada protokol-protokol questions yang baru dan berbeda. Namun karena pandemik ini memang dampaknya sangat luar biasa, Pak ya. Untuk yang Pak Aven maksud protokol itu artinya standar dan rekomendasi juga. No, protokol question baru Pak, PQ. Jadi kan gini. Saya analogikan dalam konteks yang sederhana mungkin Pak ya. Audit itu kan hanya audit itu sebenarnya as simple as kita melakukan analisa kesenjangan. Oke. Jadi analisa kesenjangan itu merupakan pembandingan antara yang seharusnya itu adalah apa yang diatur di SARP tadi Pak ya, di Standard and Recommended Practices. Kemudian dilakukan pembandingan terhadap kondisi yang ada saat ini, baik kita lakukan secara online, melakukan inputting data, atau kita lakukan site visit audit semacam gitu. Kemudian selisihnya itu akan merupakan gap. Nah inilah yang kemudian ini gap terhadap 100% kinerja, itulah skornya Pak. Nah, ketika kita punya gap, kemudian kita kan bisa kemudian memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini adalah sebagian diberikan oleh IQ nanti. IQ dari setelah melakukan USWAP itu bukan hanya skor Anda demikian, tapi IQ itu memberikan serangkaian catatan notifikasi. Titik inilah yang harus Anda perbaiki, ini diperbaiki. Nah, dalam hal tertentu, IQ melihat bahwa negara tersebut tidak memiliki kemampuan atau sumber daya untuk melakukan perbaikan di satu titik, maka IQ juga akan memberikan bantuan. Jadi akan memberikan bantuan kepada state member tersebut. Sebelah sini ada saya bantu. Atau bisa juga dengan IQ akan mengundang beberapa negara-negara yang memiliki memiliki komitmen untuk memberikan donor kepada negara tersebut untuk bisa memperbaiki sisi tertentu atas. Jadi USWAP maupun USWAP ini adalah dokumen atau proses yang sangat penting Pak dalam proses kita membangun bagaimana penerbangan sipil yang berkeselamatan, berkeamanan dan berkelanjutan, kira-kira begitu. Baik. Pak Aven, banyak betul yang kita dapatkan. Sebenarnya kita ingin diskusikan lebih banyak ya, mungkin di lain kali waktunya mungkin di sini. Tapi intinya memang ini tadi Pak Aven bilang dengan masalah pandemi ini berpengaruh ke banyak sektor, terutama juga dengan penerbangan. Dari sisi bisnis penerbangannya aja kan semuanya jumlah penumpang juga lagi menurun sekali gitu ya. Terus protokol-protokolnya, aturannya nanti juga bisa banyak yang berubah. Pak Aven sebagai wakil Indonesia di sana, kita ucapkan selamat berjuang Pak Aven dan membawa kepentingan Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Aven dari teman-teman di Indonesia. Terima kasih Pak Wendy. Sampai saya ucapkan selamat bertugas dan seterusnya. Semoga kita semua bisa menjaga kesehatan dengan baik. Assalamualaikum Pak Wendy. Waalaikumsalam, salam sehat.